Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji dan syukur marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini yang hadir di masjid ini, baik yang sudah pulang maupun yang masih bertahan di masjid. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat Allah, nikmat hidup. Karena boleh jadi saudara kita yang tahun lalu ikut sholat tarawih di masjid ini, mungkin tahun ini tidak. Dan itu orang yang demikian juga mengira tahun ini bisa ikut sholat tarawih. Maka bagi Bapak Ibu sekalian yang hari ini bisa bertemu Ramadan, itu syukur luar biasa, harus disyukuri betul-betul. Karena apa? Karena ketika ini kita dapatkan, maka masih ada kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian untuk bertaubat. Itu yang pasti. Semoga melalui momentum Ramadan ini, kula panjenengan Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, semoga diampuni oleh Allah. Kapannya dipanggil itu sudah ada di catatan sana. Yang kita tidak tahu kapan, cepat atau lambat kita tidak tahu. Yang pasti sudah ditetapkan, tidak bisa dimajukan ataupun dimundurkan, mengatakan. Jadi sudah ada di sana. Bisanya kita yang masih sadar, yakin kepada Allah, maka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini masih banyak salah dan dosa. Tapi ada tapinya. Tapinya apa? Tapinya itu adalah kita masih mengakui kesalahannya. Jadi datang ke masjid, ikut kajian, ikut sholat tarawih, ikut sholat 5 waktu, itu bukti bahwa kita itu apa? Masih merasa banyak salah dan dosanya. Nah, ibarat teknik Bapak Ibu sekalian, mungkin diunjuk mungkin. Ibarat tehnya ini gambaran dosa kita misalkan, ora pati peteng. Tapi kemudian kalau diisi teh terus kan warnanya ngeten. Tapi kalau diisi air putih, lama-kelamaan air putih akan kemudian putih sendiri. Itu gambaran di hati kita. Kalau dosa itu ibaratnya teh ini, maka kucuran air putihnya itu adalah sholat kita, puasa kita, amal ibadah di bulan Ramadan kita. Nah, semoga keluar Ramadan itu betul bersih. Sebagaimana yang disampaikan Nabi kan itu. Putih bersih sebagaimana bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa. Nah, nanti diistiqomahkan di setelah Ramadan. Jangan kemudian keluar dari Ramadan, wis bebas maneh. Nah, enggak betul. Ibu bapak sekalian, pada malam hari ini kami sedikit akan sampaikan tentang, mari belajar bersama-sama, tanda Allah mencintai hambanya. Saat derenge kula tanglet Bapak sekalian. Seneng mboten kita nek dicintai oleh Allah. Makin dijawab teng piyambak-piyambak. Insya Allah kalau Bapak sekalian senang kan begitu. Kalau dicintai Allah itu senang. Nah, ibu dicintai bapak kan senang ya teman. Nah, tapi beda cintanya Allah kepada
hambanya dengan seorang suami cinta kepada istrinya. Kan begitu. Kalau istrinya nangis-nangis minta ini dan itu, ambendino kan nyepeti. Tapi kalau kita nangis di hadapan Allah karena dosa, karena sesuatu, itu Allah tidak kemudian murka. Nah, kita bisa saja murka. Ibu bapak sekalian, mendapatkan cinta dari sesama manusia, termasuk tadi dari seorang suami, itu hal biasa. Namun mendapatkan cinta dari Allah atau Sang Maha Pencipta adalah pencapaian tertinggi daripada seorang hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, setiap kita sholat, setiap kita beramal ibadah, Allah itu suka nggak sama kita? Jangan-jangan sholat kita tidak dianggap. Kan khawatirnya begitu. Maka ini bagian daripada perlu kita pikirkan. Jangan-jangan kita sedekah, ning Allah nggak ridho sama kita. Kenapa? Oh, karena sedekahnya pengen, niatnya mendapatkan sanjungan dari orang lain. Nah, pompong ini disampaikan. Perkara niat itu, Bapak sekalian, perkara niat itu luar biasa. Ini sudah hari keberapa, Bapak sekalian masing-masing sudah tahu. Ramadan tahun ini sudah masuk di hari keberapa? Kalau yang Rabu berarti sekarang hari ke Rabu, Kamis, Jumat, kan gitu 3. Saudara kita ada yang masih 2. Nah, masuk di bulan Ramadan ini niat kita apa? Niatnya popularitas atau niatnya pengen dianggap orang soleh atau bagaimana? Kalau niatnya karena Allah, maka sampai kepada Allah. Ibu bapak hadir di majelis ini juga niatnya karena apa? Mencari ilmu itu, kata Nabi di dalam hadisnya, siapa yang mencari ilmu, datang ke majelis ilmu kok niatnya karena urusan dunia, men ora dianggap begini dan begitu oleh orang lain. Ewuh pekewuh kalau bahasa Jawanya dengan tetangganya. Kalau niatnya karena itu, nun sewu Bapak sekalian, disampaikan di hadis itu tidak bisa mencium bau surga. Baunya saja enggak. Maka mari bersama-sama Ramadan ini, ngaji kita ini, terus kemudian kajian-kajian yang lain harus betul niat karena Allah. Jangan sampai yang lain. Karena di satu riwayat itu juga ada Bapak sekalian. Orang sudah mati syahid di medan peperangan, ketika dihadapkan pengadilan Allah, kata Allah, kamu bohong. Malaikat seret dia ke dalam api neraka. Itu berjuang di medan peperangan mati. Karena itu perkara niat harus dipentingkan terlebih dahulu. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda-tandanya Allah mencintai hambanya. Yang pertama itu adalah ketika Allah cinta kepada hambanya, Allah memberikan pemahaman agama yang mendalam. Jadi salah satu tanda utama Allah mencintai seorang hamba bukan dilihat dari tumpukan hartanya oke banget, tetapi adalah Allah cinta kepada hambanya itu adalah melainkan kemudahan hamba tersebut untuk memahami dan mengamalkan agama. Jadi dimudahkan untuk memahami agamanya. Dalam hadisnya disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah memahamkan ia dalam urusan agamanya. Jadi dimudahkan untuk memahami agamanya.
Nek pinter agama dengan paham agama pinter betul Bapak sekalian. Mungkin ada yang pandai berretorika, menyampaikan, tapi kadang-kadang kita temukan tidak pandai dalam mengamalkan agama. Maka ini pinter saja tidak paham. Orang yang paham tentu apa? Sebagaimana ketika sholat, sawu sufufakum fa inna tasbiyatas sufufi min iqamatis sholat. Kalau jawabannya para sahabat Nabi, sami'na wa ata'na. Disampaikan tentang faidah ini, faidah sholat tahajud, faidah tarawih, faidah Ramadan, sami'na wa ata'na. Tidak cari alasan ini dan itu supaya apa? Bisa tidak melaksanakan. Kan banyak yang debat antara 11 atau 23, antara Rabu atau Kamis. Sing biasa debat, memperdebatkan itu mereka-mereka yang kadang-kadang apa? Tidak paham. Tapi kalau yang sudah paham, oh ya, metode penghitungannya beda, metodenya beda. Jadi sudah adanya toleransi begitu. Ilmu agama itu adalah kebaikan utama bagi sekalian. Dan salah satu yang wajib untuk dimiliki setiap insan, setiap manusia, setiap hamba adalah ilmu agama. Termasuk putra bapak ibu sekalian. Putra putri bapak ibu sekalian, itu wajib diajari agama oleh panjenengan. Kalau tidak pengen kejadian anaknya nanti tidak seagama dengan panjenengan. Saya tidak sebut satu sekolah Bapak Ibu sekalian. Kemarin ada orang tua yang lapor sama BK-nya bahwa anak ini mau pindah agama. Padahal mbahnya, ibunya, bapaknya semuanya muslim. Anaknya ini tertarik satu agama Katolik itu. Terus kemudian guru BK-nya karena kenal dengan saya, terus kemudian ceritanya ngobrol dengan saya, begitu. Jangan sampai Bapak sekalian kita lalai dengan agamanya anak kita sehingga anak kita mencari agama yang lain. Naudzubillah min dzalik. Terus siapa yang mau mendoakan kita kalau bukan anak kita? Kan begitu. Jadi ilmu agama ini adalah kebaikan utama. Memahami ilmu agama atau fikih syar'i adalah indikator tertinggi dari kebaikan yang diberikan Allah kepada seorang hamba. Panjenengan datang ke majelis ilmu, kemudian mendapatkan pulang bisa mengamalkan, itu adalah bagian daripada Allah mudahkan itu. Dan Allah cinta kepada panjenengan. Kalau kok suruh ibadah kok aras-arasen, angel-angelan, kon zakat kok angel-angelan, kon sedekah kok angel-angelan, itu Allah enggak ridho sama kita. Allah enggak suka sama kita. Tapi kalau kita diringankan ibadah, nyaman, seneng, tidak jadi beban, sholat 5 waktu tidak jadi beban, maka Allah itu suka sama kita. Allah mencintai kita, kan begitu. Jadi tanda yang pertama Allah cinta kepada kita adalah Allah memberikan pemahaman agama kepada kita. Sehingga nanti paham dan mengamalkan. Kan gitu. Paham itu kan itu. Paham, tahu, terus kemudian mengamalkan apa yang menjadi perintah dalam agama tersebut kan gitu. Perintahnya suruh sholat, sholat, suruh puasa, puasa. Kan begitu. Pokoknya besok ya Bapak sekalian, puasanya kita nek enggak 29 30, mboten nonton 31 napa 8 likur kados bulan Februari, enggak ada. 31 ya mboten, 8 likur nggih mboten. Sing 9 likur nggih leres, 30 juga sama benarnya kan gitu. Sudah kalau berbeda kita kita hormati saja. Jadi yang pertama Bapak sekalian,
Tanda Allah mencintai hambanya adalah difahamkan agamanya, sehingga nanti diringankan untuk menjalankan perintah-perintah agama dari Allah dan Rasulnya. Di agama itu ada 3 hal saja sebetulnya Bapak Ibu sekalian. 1 perintah, 2 larangan, yang ketiga itu anjuran. Yang 1 dan 3 itu kerjakan. Yang kedua, larangan, tinggalkan. Kalau sahabat Nabi ngendika sami'na wa ata'na. Nek kita, saya panjenengan semuanya kadang-kadang kan fadilahnya wis ngerti. Terus ini dan itu sudah disampaikan semuanya. Masih tanya lagi dan sebagainya. Mengerjakan enggak? Nah, itu kadang-kadang begitu. Karena apa? Karena kita itu apa? Ya, setan itu juga masuk ke telinga kita sehingga menggoda kita supaya lalai terhadap agama kita. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, tanda Allah mencintai hambanya adalah diberikan ujian dan cobaan. Loh, piye toh? Jadi Allah suka, Allah cinta pada hambanya. Kok dikasih ujian dan juga cobaan? Mungkin terdengar kok piye gitu. Namun ujian itu adalah cara Allah membersihkan dosa dan mengangkat derajat hambanya. Jadi cara Allah ngasih sakit itu boleh jadi Allah sedang membersihkan dosanya, sehingga nanti kembali kepada Allah dalam kondisi bersih dosanya, husnul khotimah. Jadi ridho saja dengan sakitnya, tapi bukan berarti kemudian nek ngono saya tidak perlu berobat, bukan begitu. Tetap berobat, tapi tetap ridho bahwa ini dari Allah. Wa ana maritu fahuwa yasfin. Allah yang memberi sakit dan Allah pula yang memberikan kesembuhan. Lah kok nggih? Karena apa? Dokter yang sama-sama sakitnya, sing siji mati, sing siji mari. Oh, berarti sing nggak adil? Bukan, karena memang sudah takdirnya demikian kan gitu. Tapi usahanya tetap harus sama. Jadi memang Allah memberikan ujian dan cobaan ini supaya tadi membersihkan dosa dan mengangkat derajat hambanya. Oh, berarti hamba ini lulus. Saya suka sama yang lulus naik tingkat ini. Karena Allah tidak akan membiarkan orang mengatakan saya iman, lantas kemudian tidak diuji. Akan diuji oleh Allah SWT. Di hadis Rasulullah SAW disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna idhamal jazai ma idhamil bala, wa innallaha idha ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi diuji supaya bersih dosanya, naik tingkat kelasnya, bukan kelas yang biasa. Kena kemarin ini nuwun sewu yang viral kemarin ada nuwun sewu Mama Gufron nggih. Mbok pilih preso. Kemudian selalu ada yang begitu, yang nyeleneh-nyeleneh itu ada. Ramadan tahun kemarin ada kita dihebohkan dengan Mbah Benu yang katanya telepon Gusti Allah. Tahun ini dengan Mama Gufron. Ya supaya tidak seperti itu. Artinya jangan sampai kita banyak ikut-ikutan tapi kita tidak tahu arahnya. Maka kembali ke sini, Allah itu ketika kemudian mencintai hambanya adalah menguji mereka dengan memberikan ujian dan juga cobaan. Ujiannya masing-masing berbeda. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kekayaannya, ada yang diuji dengan ekonominya
menengah ke bawah, kan gitu. Maka Nabi sampai khawatir kalau orang itu dibukakan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala, khawatirnya dia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikasih ranking 1 terus, itu nggak belajar sabar, sehingga nggak naik kelas. Naik kelas di hadapan. Tapi kalau kemudian ada lurusnya, terus kemudian ada turunnya dikit, misalkan, itu akan belajar sabar, sehingga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian dan cobaan itu supaya hambaku yang aku cintai, jangan sampai kamu itu lupa kepada Allah yang maha memberikan sakit, yang maha memberikan rezeki, kan begitu. Jangan menggantungkan dirimu kepada manusia. Bapak-Ibu sekalian, jadi yang kedua itu adalah tanda Allah cinta adalah diberikan ujian dan juga cobaan. Kemudian yang ketiga itu tanda Allah mencintai hambanya adalah dijauhkan dari fitnah dunia. Jadi jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menjaga dari gemerlap dunia yang melalaikan. Sebagaimana seorang pasien yang kemudian diingatkan oleh dokternya supaya tidak makan makanan yang berlebihan yang memperburuk penyakitnya. Jadi Allah itu mengingatkan, jangan sampai istidrat. Napa Bapak sekalian? Istidrat itu dia dapat nikmat yang banyak sampai lalai, seperti Fir'aun laknatullah, Qarun. Nah, itu contoh-contoh yang kemudian istidrat. Nah, tanda-tanda yang kecil begini Bapak sekalian. Panjenengan nitih motor, sering terlihat jamaah di masjid. Basan jauh kemudian saged tumbas mobil telu, misalkan loro. Kok ora tahu ketok ning masjid? Jangan-jangan. Ini kata para ulama, jangan-jangan mobilmu itu adalah Allah biarkan kamu dalam kesesatan. Kalau itu terjadi, maka sama saja mendapatkan fitnah dunia. Karena itu Allah menyampaikan bahwasanya yang dicintai adalah orang yang nanti akan dijauhkan. Nah, semoga kita tidak. Kalaupun ada harta yang banyak, orang ini akan kemudian senantiasa mempergunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada info wakaf masjid, bangun apa? Bismillah. Ada sedekah apa? Bismillah. Begitu. Tidak kemudian ide-ide iuran. Wong besok juga tidak bawa mati kan. Jadi yang ketiga itu Bapak sekalian, dijauhkan dari fitnah dunia. Karena fitnah dunia itu ya kejam kan. Kemudian yang keempat Bapak sekalian, karena sudah malam saya percepat. Yang keempat itu adalah diterima oleh penduduk bumi. Cinta Allah tadi kepada hambanya itu menular. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan memerintahkan malaikat Jibril untuk mencintainya. Lalu Jibril memberitahukan kepada penduduk langit, wahai penduduk langit, Allah cinta sama ini. Maka penduduk langit semuanya sami'na wa ata'na, cinta kepada hamba itu. Kemudian penduduk langit pun mencintai hamba tersebut. Ini disampaikan di hadis Muslim dan juga Bukhari. Muslim nanti ada di hadis nomor 2637 dan Al-Bukhari nanti ada di 3209. Mungkin bisa dicek. Jadi ketika hamba itu dicintai Allah, Allah pun ridho, Allah pun cinta, penduduk bumi juga akan cinta. Nah, orang
Bapak Ibu sekalian yang datang ke sini di majelis ilmu pun sama. Malaikat suka sama kita, bahkan kalau kemudian malaikat kelihatan, malaikat menaungi kita. Ya Allah, orang ini senang menuntut ilmu, maka doakan yang baik-baik begini dan begitu. Cukupi rezekinya, berikan kesehatan kepadanya dan sebagainya. Itu bagi orang yang menuntut ilmu. Bahkan dari datang sampai pulang hatta yarji fi sabilillah. Dihitung fi sabilillah. Kok sedo di tengah jalan atau sampai rumah kok sedo, husnul khotimah. Begitu. Jadi diterima oleh penduduk bumi dan Allah mencintainya. Allah cinta, penduduk langit cinta, penduduk bumi pun juga cinta. Coba bayangkan nek lomone pol ndak pernah serik karo tetanggane. Ya, kira-kira senang, bahkan ditinggal pergi atau diwafatkan oleh Allah. Wah, buka iki, pakai iki jan pol apike. Ora tau ngrasani lomo ya iya. Jangan sebaliknya. Alhamdulillah wis ra ono kae. Mergone apa barang-barangnya ora tau ilang neh kan. Nauzubillah min dzalik, kan jangan sampai seperti itu. Kemudian yang terakhir Bapak sekalian, tanda Allah cinta kepada hambanya adalah dijadikan wali. Dijadikan wali Allah dalam beramal. Jadi tanda yang paling indah adalah ketika seluruh panca indera ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangannya tidak bergerak kecuali atas ridha Allah. Kaki tidak melangkah kecuali ke tempat yang baik, dan itu petunjuk dari Allah. Tapi sanes ini seperti Syekh Siti Jenar yang kemudian dia mengatakan manunggaling kaula Gusti. Jadi saya berbuat maksiat pun ini Allah kan gitu. Itu bukan. Jadi ini artinya apa? Allah membimbing supaya dia itu tidak tersesat. Sehingga tangannya digambarkan, tangan kita itu tangannya Allah. Tuntunan atau kemudian petunjuk dari Allah. Melangkah kita jangan sampai melangkah ke tempat maksiat, tapi senang melangkah ke tempat yang baik-baik. Itu bukti bahwa Allah itu suka kepada hambanya. Jadi dijadikan oleh Allah walinya dalam beramal. Sehingga orang-orang ini yang dicintai oleh Allah akan senantiasa menggerakkan, mengajak kepada kebaikan. Ibu bapak pengen cepat oke amale, pahalanya banyak, gampang. Cara melipat gandakan gampang. Nah ini sanes Kanjeng Dimas yang sempat viral, bisa menggandakan uang. Nah ini menggandakan pahala. Caranya gampang. Sebagaimana sabda Nabi, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka baginya pahala yang semisal atas orang itu mengerjakan. Jadi nek Bapak Ibu sekalian, ajak-ajak jamaah yang lain jo ngaji, jo sholat taraweh, jo sholat 5 waktu, itu jenengan dapat pahala plus jenengan dapat pahala ngajak. Nah ini bahasanya koyok nek bisnis itu multi level marketing itu bahasanya itu. Jadi ada bonus mengajaknya, dan itu bonusnya tidak abal-abal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, jadi 5 itu yang menjadi tanda kita hambanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara kita menjemput cintanya Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum.
Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Bapak sekalian, supaya kita bisa dicintai oleh Allah, maka ikuti Nabi Muhammad. Disuruh sholat, puasa, zakat, infak, dan sedekah tanpa pikir panjang. Sami'na wa ata'na. Kalau belum bisa dengan hartanya, dengan lisannya. Karena dalam hadis Nabi disampaikan tasbihatun sedekah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu menjadi sedekah bagi kita. Atau sholat duha kita itu menjadi sedekah kita kalau kita belum mampu dengan hartanya. Perkataan yang baik itu juga sedekah. Jadi tidak ada alasan untuk kemudian kita sebagai seorang muslim tidak bersedekah, tidak melakukan kebaikan yang mendatangkan cintanya Allah kepada hambanya. Demikian Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.